Apakah kamu benar-benar memiliki kendali penuh atas jalannya takdir, ataukah kamu hanya pion dalam permainan hidup yang telah ditentukan sejak awal penciptaan? Pertanyaan ini memunculkan perdebatan panas di antara para agamawan, filsuf, hingga ilmuwan. Namun, realita kehidupan ternyata selalu memiliki paradoks, dan rupanya sains modern telah menemukan perspektif baru bahwa terdapat sebuah kekuatan dalam diri manusia yang dapat merubah garis kehidupan dan jalannya takdir. Pembahasan dalam video ini akan membuka pemahaman kamu tentang kebenaran takdir dan kekuatan tersembunyi manusia yang saat ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh penemuan sains modern, dan mungkin fakta ini akan membuat kamu berpikir ulang mengenai konsep yang selama ini kamu yakini. Maka jika kamu sudah siap, simak video ini hingga selesai dan jangan skip. Sejak zaman dahulu, manusia selalu berusaha merubah hidup menjadi lebih baik. Meski terkadang sulit, namun berbagai upaya telah banyak dilakukan, termasuk dalam budaya dan tradisi yang terbukti memiliki banyak ritual dan kepercayaan sebagai usaha untuk mempengaruhi jalan cerita hidup dan takdir manusia. Takdir merujuk pada kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditentukan dan digariskan sebelumnya, baik oleh kekuatan ilahi atau kekuatan alam. Namun bagaimana jika sains modern ternyata menawarkan perspektif baru tentang kekuatan pikiran dan otak kedua manusia yang ternyata dikonfirmasi dapat mengubah takdir dengan pola tertentu? Meski tampak kontroversial, hal ini telah dibuktikan dalam penelitian ilmiah yang telah terkonfirmasi kebenarannya. Penelitian terbaru dalam neuroplastisitas otak telah mengungkapkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, mengubah struktur dan fungsinya seiring dengan waktu. Dan uniknya, proses ini ternyata mempengaruhi, bahkan memiliki kendali terhadap takdir hidup manusia. Fakta menarik yang muncul dari penelitian ilmiah ini adalah bahwa ketika seseorang memfokuskan pikiran pada hal-hal positif, otak akan merespon dengan melepaskan neurotransmitter yang mendukung pencapaian tujuan. Salah satu neurotransmitter yang penting dalam konteks ini adalah dopamin, yang terlibat dalam motivasi, kepuasan, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian, aktivitas otak yang positif terkait dengan pelepasan dopamin yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Jika kamu sering memusatkan pikiran pada hal-hal positif, maka secara alami pola pikir akan optimis, lebih termotivasi, dan lebih mampu mengatasi tantangan. Ini sejalan dengan teori psikologi positif yang menyatakan bahwa fokus pada hal-hal positif dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, mengubah takdir dengan kekuatan pikiran akan melibatkan pola keyakinan yang optimis, bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi juga tentang cara kamu dalam menghadapi stres dan tantangan yang disebut dengan mekanisme coping. Studi ilmiah menunjukkan bahwa pola pikiran optimis dan percaya diri dapat meningkatkan adaptasi terhadap perubahan hidup. Seperti penelitian oleh Carver dan Sechier menunjukkan bahwa individu dengan pola pikir tenang dan optimis akan cenderung lebih mampu menemukan solusi kreatif dan melihat peluang dalam situasi yang paling sulit. Tentunya mengubah pola pikiran untuk mencapai transformasi yang diinginkan bukanlah hal yang mudah. Namun dalam penelitian lain ditemukan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai perubahan pola pikiran dan perilaku adalah melalui pelatihan mental yang terarah dan konsisten. Dr. Richard Davidson, seorang profesor psikologi dan ilmu saraf, telah melakukan penelitian yang mendalam tentang dampak ritual keagamaan dan latihan mental lainnya terhadap neuroplastisitas otak. Dalam penelitiannya, Dr. Davidson menemukan bahwa praktik meditasi yang teratur dapat mengubah struktur dan fungsi otak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Contohnya zikir atau meditasi mindfulness telah terbukti meningkatkan kekuatan otak dalam mengatur emosi, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan mental yang terarah dan konsisten dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membentuk pikiran dan mengubah takdir seseorang. Penelitian oleh Dr. Carol Dweck menyoroti pentingnya pola pikir
pikir yang disebut mindset pertumbuhan. Dalam mencapai tujuan dan menghadapi tantangan, individu yang melatih mindset pertumbuhan dan percaya bahwa kemampuan mereka dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan belajar dari kegagalan dapat mengubah pola pikir menjadi lebih adaptif dan produktif dalam meraih tujuan hidup dan mengubah takdir. Dan uniknya, hal ini telah lama diajarkan dalam berbagai keyakinan agama, terutama yang paling terkait adalah ibadah puasa Ramadan yang saat ini sedang dijalankan oleh kaum muslim. Bulan Ramadan ini menjadi kesempatan penting dalam upaya meningkatkan kekuatan pikiran untuk merubah jalannya takdir menjadi lebih baik. Penelitian dari ahli seperti Dr. Richard Davidson dan Dr. Carol Dweck mengkonfirmasi bahwa pelatihan mental yang terarah dan konsisten seperti berzikir, meditasi, dan berpuasa memiliki potensi besar untuk mengubah pikiran, pola pikir, dan akhirnya merubah takdir seseorang. Dengan komitmen dan disiplin dalam praktik-praktik ini, seseorang dapat membentuk jalan hidup yang diinginkan dan mencapai potensi penuh mereka. Selain latihan mental yang terarah, stimulasi kognitif juga dapat memperkuat konektivitas otak dan mengubah pola pikir kamu. Penelitian telah menunjukkan bahwa menantang otak dengan tugas-tugas yang kompleks dan bervariasi dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru dan memperkuat jaringan yang ada. Aktivitas seperti menyelesaikan teka-teki silang, mempelajari instrumen musik baru, dapat memperluas kapasitas kognitif kamu dan mengubah pola otak menuju keadaan yang lebih adaptif dan responsif. Dengan melibatkan otak dalam rangsangan yang bervariasi dan menantang, kamu dapat mempercepat proses neuroplastisitas dan mencapai transformasi yang diinginkan. Dan bulan suci ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk memulai dan diikuti dengan keyakinan hati yang terletak di jantung yang disebut otak kedua. Dalam penelitian menggemparkan belakangan ini, otak kedua yang terletak di jantung mempunyai peran yang lebih penting dalam mengubah takdir. Istilah otak kedua mengacu pada konsep bahwa jantung memiliki jenis kecerdasan atau intuisi independen. Ini berarti bahwa selain otak yang berada di kepala, jantung juga memiliki kemampuan untuk memproses informasi dan mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan. Inilah yang disebut dalam konsep agama sebagai kolbu atau batin atau intuisi yang mempengaruhi keyakinan seseorang. Penelitian ini telah menjadi fokus dan minat dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, neuroscience, dan spiritualitas. Penelitian neurokardiologi telah mengungkapkan bahwa jantung bukan sekedar organ mekanis untuk memompa darah, tetapi juga memiliki sistem saraf yang kompleks, terdiri dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis, dengan ganglia intrakardial yang disebut sebagai otak jantung, yang mengendalikan aktivitas jantung secara otomatis. Jantung dapat memproses informasi dan menghasilkan respon emosional tanpa melibatkan otak pusat, bahkan memiliki kecerdasan saraf yang cukup untuk mengatur detak jantung, mengatur tekanan darah, dan merespon rangsangan emosional hingga sensitivitas terhadap keyakinan. Bahkan, jantung mempengaruhi aktivitas otak di kepala melalui pengiriman sinyal sistem saraf otonom yang menghubungkan perasaan emosional dari jantung seperti cinta, kebahagiaan, atau stres. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa dalam setiap ajaran agama selalu menganjurkan untuk membersihkan hati, karena terkonfirmasi dalam penelitian bahwa segala tindakan dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh rasa yang diproses otak kedua atau jantung manusia. Yang lebih aneh lagi, jangkauan otak kedua ini tidak hanya terbatas pada individu. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Experimental Psychology General menunjukkan bahwa ketika kamu merasakan emosi positif seperti cinta dan kebahagiaan, kamu juga dapat mengirimkan getaran energi positif ini ke lingkungan sekitar. Penelitian dalam bidang neurofisiologi telah menunjukkan bahwa otak kedua menghasilkan gelombang elektromagnetik yang terkait dengan berbagai aktivitas perasaan. Gelombang otak ini seperti gelombang alfa, beta, theta, dan delta dapat berubah seiring dengan perubahan keadaan emosi seseorang. Ketika seseorang mengalami emosi positif seperti kasih sayang, kebahagiaan, atau rasa syukur, gelombang otaknya dapat berubah menjadi pola yang lebih harmonis dan koheren dengan realitas sekitarnya, seperti yang dinyatakan dalam hukum ketertarikan dan manifestasi. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh otak atau jantung individu dapat berinteraksi dengan medan elektromagnetik di
sekitarnya, termasuk medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh organisme lain, benda-benda, atau energi alami seperti cahaya matahari, atau medan magnet bumi, bahkan alam semesta secara keseluruhan. Konsep ini memberikan landasan ilmiah tentang apa yang dikenal sebagai efek kebaikan atau efek riak emosional. Hal ini menjelaskan mengapa dalam momen kebahagiaan dan kebaikan, tidak hanya diri kamu yang merasakan manfaat, tetapi orang-orang di sekitar kamu juga merasakannya. Pengaruh positif kamu dapat menjadi sumber kebaikan yang tak terduga, membuka jalan bagi perubahan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan sebelumnya, bahkan mengubah takdir hidup kamu sendiri hingga orang lain, bahkan lingkungan secara keseluruhan. Konsep agama dan filsafat ternyata juga mempunyai ketertarikan yang tak terpisahkan dengan sains. Salah satu konsep utama adalah dosa dan pahala dalam Islam, dan konsep karma dalam tradisi Hindu-Buddha atau tabur tuai dalam kekristenan yang merujuk pada hukum sebab akibat. Konsep menarik ini membuka jendela pada hubungan antara pikiran, tindakan, dan konsekuensinya yang menghasilkan takdir. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang kamu lakukan, baik ataupun buruk, selalu memiliki konsekuensi logis yang akan mempengaruhi kehidupan kamu di masa depan. Konsep ini menarik karena menyiratkan bahwa manusia memiliki kendali atas jalan hidupnya sendiri melalui niat, pikiran, dan tindakannya. Dalam pandangan yang lebih luas, konsep meditasi dan zikir menjadi fokus penting dalam peranannya untuk mengubah takdir. Dan uniknya, studi ilmiah neuroplastisitas mendukung konsep ini. Ketika kamu tenang dan fokus pada pikiran-pikiran positif dan mempraktikkan kebaikan, di saat yang sama otak membangun jaringan saraf baru untuk mendukung pola pikiran dan perilaku yang pada akhirnya menciptakan hasil yang lebih baik dalam hidup dan mengarah pada perubahan takdir yang positif. Meskipun pendekatannya mungkin berbeda, konsep tentang pengaruh pikiran terhadap takdir memiliki kesamaan yang menarik di berbagai tradisi spiritual dan pemahaman ilmiah modern. Zikir dapat menjadi contoh konkret bagaimana pola pikiran yang diarahkan pada kebaikan dapat mempengaruhi neuroplastisitas otak dan pada akhirnya membentuk takdir yang baik bagi seseorang. Zikir yang sering melibatkan pengulangan nama-nama Tuhan atau frase spiritual yang memiliki makna positif dianggap sebagai bentuk latihan mental yang konsisten dan terarah. Saat seseorang berzikir secara teratur, otaknya terlibat dalam pengulangan makna yang terorganisir dan memperkuat pola pikiran yang bersifat positif dan spiritual. Ini memicu perubahan pada tingkat neurologis, di mana jalur-jalur saraf yang terkait dengan kebahagiaan, ketenangan, dan koneksi spiritual diperkuat. Dan seiring waktu, efek neuroplastisitas dari zikir dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku dan sikap seseorang. Mereka yang terlibat dalam praktik zikir secara teratur cenderung memiliki pola pikiran yang lebih positif, lebih banyak mengalami kedamaian batin, dan lebih cenderung bertindak dengan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin akan lebih toleran, sabar, dan penuh kasih terhadap orang lain. Pola pikir yang dibentuk melalui praktik zikir yang konsisten dan terarah dapat mempengaruhi jalannya takdir seseorang. Ketika seseorang memiliki pola pikir yang penuh kasih dan damai, akan cenderung menarik kebaikan dan keberuntungan dalam hidup yang tercermin dalam hubungan harmonis, kesuksesan dalam karir, dan perasaan kesejahteraan secara keseluruhan, sehingga tanpa disadari akan membawa seseorang menuju takdir atau karma yang baik di dalam hidupnya. Dalam kajian filsafat, para pemikir besar seperti Plato dan Descartes telah memberikan wawasan penting tentang peran pikiran dalam memahami realitas. Plato melalui teori idenya menegaskan bahwa dunia fisik yang kamu lihat hanya merupakan bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dalam pandangannya, pikiran manusia memiliki kemampuan untuk memahami ide-ide ini dan bahkan mempengaruhi realitas sesuai dengan pemahaman mereka. Konsep ini menggambarkan bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk membentuk takdir, karena pandangan dan pemahaman tentang realitas dapat mempengaruhi cara kamu berinteraksi dengan dunia dan memutuskan arah hidup kamu. Selain itu, filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre menyoroti peran penting pikiran dalam membentuk keyakinan dan tindakan. Dalam pemikirannya, ia menekankan bahwa tidak ada takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, manusia secara aktif menciptakan takdir mereka sendiri melalui pilihan dan tindakan yang mereka ambil.